dan cara mengatasi kek atau kurang energi kronik pada ibu hamil. Tahukah Bunda apa itu kek? Kek adalah penyakit terjadi pada ibu hamil yang disebabkan oleh kualitas dan kuantitas asupan gizi yang di bawah AKG atau angka kecukupan gizi dan tidak seimbang. Kek terjadi ketika asupan nutrisi ibu tidak mencukupi dan tidak seimbang. Kondisi ini tidak hanya membahayakan sang ibu, tetapi juga bayi yang sedang dikandung. Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, kesehatan ibu hamil masih menjadi tantangan besar. Salah satu masalah serius yang dihadapi adalah kekurangan energi kronik atau yang biasa disebut kek. Beberapa faktor berkontribusi terhadap terjadinya kek pada ibu hamil. Ada faktor langsung seperti usia ibu dan indeks massa tubuh atau IMT. Sedangkan faktor tidak langsungnya yaitu jumlah anak yang dilahirkan serta pendapatan keluarga. Kehamilan usia remaja juga menjadi faktor yang penting. Tren kehamilan remaja di wilayah Jawa Barat yakni pada tahun 2019 sebanyak 21.499. Remaja usia 16-19 tahun menikah dan 56,92% pernah hamil, serta 26,87% sedang hamil. Di usia ini, tubuh seorang wanita belum sepenuhnya siap secara fisik maupun psikologis untuk mengemban tanggung jawab kehamilan, mengakibatkan risiko kesehatan seperti anemia, kek, dan masalah pada bayi yang dilahirkan. Kek memiliki beberapa dampak, diantaranya 1. Anemia. Kek dapat menyebabkan anemia pada ibu hamil yang ditandai dengan rasa lelah berlebihan, pusing, dan pucat. Anemia dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan juga janin yang dikandung. 2. Preeklamsia. Kek juga meningkatkan resiko preeklamsia, yaitu kondisi tekanan darah tinggi selama kehamilan yang bisa membahayakan ibu dan janin. 3. Bayi lahir pendek dan berat badan lahir rendah atau BBLR. Janin yang tidak mendapatkan nutrisi cukup beresiko lahir dengan berat badan rendah dan panjang badan yang tidak optimal. Ini bisa berdampak pada kesehatan bayi di kemudian hari. 4. Komplikasi persalinan. Kek dapat menyebabkan pertumbuhan janin terlambat, sehingga proses persalinan bisa menjadi lebih lama atau bahkan macet. Ini bisa meningkatkan resiko komplikasi saat persalinan. Ada beberapa pencegahan yang dapat dilakukan ibu hamil, diantaranya yaitu: pertama, penting bagi wanita usia subur untuk merencanakan jarak kehamilan yang aman. Idealnya, beri jarak minimal 2 tahun setelah melahirkan sebelum merencanakan kehamilan berikutnya. Ini akan memberi waktu yang cukup bagi tubuh untuk pulih dan siap menghadapi kehamilan baru. Selain itu, disarankan untuk menunda kehamilan hingga usia minimal 20 tahun dan menghindari kehamilan di usia yang beresiko, yaitu di atas 35 tahun. Mengapa? Karena usia berpengaruh besar pada kesehatan ibu dan risiko komplikasi selama kehamilan. Yang tak kalah penting adalah menjaga asupan gizi. Ibu hamil harus mengonsumsi makanan yang kaya akan protein, karbohidrat, lemak sehat, serta vitamin dan mineral. Semua ini sesuai dengan angka kecukupan gizi atau AKG untuk memenuhi kebutuhan energi harian. Kemudian, ibu hamil bisa mencari tahu informasi-informasi mengenai kurang energi kronik dari buku ataupun internet. Solusi untuk mengatasi penyakit kek. Metode yang digunakan adalah pendampingan. Pendampingan ibu hamil dimulai sejak usia kehamilan 12 minggu. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan kesehatan ibu dan janin hingga waktu persalinan tiba. Salah satu solusi spesifik adalah antenatal care atau pemeriksaan rutin kehamilan. Pemeriksaan ini dilakukan di setiap trimester kehamilan
trimester pertama, kedua, dan ketiga. Pada setiap kunjungan, ibu hamil akan mendapatkan edukasi tentang pemenuhan gizi seimbang. Hal ini sangat penting untuk mencegah kek dan menjaga kesehatan ibu serta janin. Selain itu, pemenuhan nutrisi juga merupakan solusi sensitif yang sangat penting. Ibu hamil akan diberikan buklet edukasi yang dapat dibaca di rumah. Buklet ini memuat informasi tentang kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Keterlibatan suami dan keluarga sangat diperlukan untuk memberikan dukungan penuh dan menjadi motivator bagi ibu hamil dalam memenuhi kebutuhan nutrisinya. Kekurangan gizi selama kehamilan meningkatkan risiko gangguan pertumbuhan janin, kelahiran prematur, dan anemia pada ibu loh. Ibu hamil disarankan mengonsumsi suplemen seperti zat besi, vitamin B12, dan asam folat, terutama jika hemoglobin rendah. Keberhasilan program ini bergantung pada dukungan suami, keluarga, dan bidan. Asupan gizi yang seimbang sangat penting selama kehamilan. Edukasi tentang gizi yang tepat diberikan saat kunjungan antenatal untuk mencegah kekurangan energi kronik atau kek, sehingga janin dapat tumbuh sehat. Gizi seimbang tidak hanya mendukung pertumbuhan janin, tapi juga mengurangi resiko komplikasi pada ibu dan bayi, seperti berat badan lahir rendah dan kelahiran prematur. Ingat, kesehatan ibu dan bayi dimulai dari apa yang kita makan. Mari jaga gizi selama kehamilan demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kesehatan ibu hamil dan bayi yang akan lahir. Sampai jumpa di video edukasi kesehatan berikutnya.